Selamat bertemu lagi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan permintaan dari teman, maka hari ini kami akan melakukan sedikit review sekilas mengenai gereja Advent yang berada di seluruh dunia. Pertanyaan kami memang adalah sejauh mana gereja ini dapat dianggap Injili atau dapat dianggap benar sesuai dengan Alkitab. Dan terus terang saya mengaku bahwa saya bukan ahli di dalam bidang ini, tetapi saya harap bahwa presentasi ini dapat memberikan sedikit pengertian dan menolong saudara mengambil keputusan-keputusan sendiri mengenai hubungan saudara dengan saudara kami di gereja Advent. Gereja Advent adalah gereja yang cukup terkenal luas di seluruh dunia. Pertama-tama saya nyatakan bahwa gereja Advent didirikan pada tahun 1863 di Michigan di USA, dan waktu mereka didirikan dengan maksud untuk memberitakan Injil di seluruh dunia, khususnya penekanan besar kepada kedatangan Yesus Kristus kali kedua. Justru nama Advent itu adalah bahasa Inggris yang berarti kedatangan. Sekarang ini menurut websitenya Gereja Advent pada tahun 2021 ada lebih dari 95.000 gereja Advent di seluruh dunia di dalam 212 negara. Dan itu dihitung sekitar lebih dari 22 juta pengikut yang beserta bergereja mereka. Gereja Advent adalah gereja yang banyak bergerak di bidang sosial, dan kita mengenal bahwa mereka punya banyak rumah sakit dan ada lebih dari 9.000 sekolah dari segala macam tingkat di seluruh dunia. Jadi hari ini kita mempunyai dua pertanyaan yang besar, atau sebenarnya dua pertanyaan besar. Pertanyaan pertama adalah, apakah gereja yang di Indonesia, nama resmi di Indonesia adalah Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Mungkin di dalam presentasi ini saya akan memakai istilah Gereja Advent. Apakah Gereja Advent adalah gereja Injili atau digolongkan sebagai sebuah kultus atau sebuah ajaran yang salah dan tidak Kristen, bukan Kristen. Atau kami menggunakan istilah yang sedikit lebih teologis adalah dengan tiga kata. Apakah gereja Advent bisa digolongkan ortodoks, heterodoks, atau kultus atau bidat? Sebentar kita akan menjelaskan kata-kata tersebut. Dan memang pertanyaan kita yang utama adalah, apakah sikap kita, yang khususnya saya dari latar belakang Pentakosta Injili, apakah sikap kita terhadap gereja-gereja Advent, yaitu apakah kita bergaul dengan mereka, apakah kita bersekutu dengan mereka, apakah kita menganggap mereka sebagai gereja yang benar secara Kristen. Sebelum kita lanjut, izinkan saya bicarakan tiga istilah yang saya ungkapkan tadi. Istilah pertama adalah gereja ortodoks. Kata ortodoks berarti doktrin-doktrin yang diterima. Dan di dalam konteks ini, saya terus terang berbicara sebagai orang Injili. Saya berasal dari Assemblies of God di Indonesia, Gereja Sidang Jemaat Allah, di Timor Leste, Assemblies de Dios. Dan gereja, kalau disebut ortodoks, berarti menerima ajaran sesuai dengan Alkitab. Dan dalam hal ini dinilai berdasarkan standar-standar yang dianggap atau diterima umum
oleh gereja-gereja Injili di seluruh dunia. Kata heterodoks mungkin adalah kata yang saudara mungkin belum pernah kenal. Kata heterodoks berarti bahwa pada umumnya doktrin-doktrin yang dianut sebuah organisasi dianggap ortodoks, tetapi dan bukan bidat, tetapi mempunyai beberapa pandangan atau ajaran yang tidak selaras dengan atau tidak 100% sesuai dengan ajaran yang diterima umum oleh gereja-gereja Injili. Dalam hal ini, gereja-gereja yang heterodoks mungkin mempunyai satu, dua, atau beberapa yang mungkin kita anggap tidak benar, tetapi pada umumnya tetap bisa kita berfellowship dan menerima gereja atau ajaran dari gereja tersebut. Dan istilah ketiga adalah ada berbagai macam istilah yang bisa digunakan, yaitu istilah bidat atau kultus atau sesuatu kepercayaan yang tidak diterima, yang dianggap bukan Kristen. Nah, mari kita melihat sedikit latar belakang sejarah dari gereja Advent. Sebelumnya saya hanya saya akan membicarakan seperti 4 perkara dalam presentasi ini. Pertama, asal-usul pendirian gereja Advent, doktrin-doktrin khusus atau doktrin-doktrin yang biasa dibahas sehubungan dengan gereja Advent, doktrin-doktrin yang sedikit berbeda atau banyak berbeda, perkembangan yang terjadi pada abad yang ke-20 dan kesimpulan mengenai gereja tersebut. Gerakan Advent atau gerakan kedatangan Kristus di dalam abad ke-19, yaitu tahun 18-an awal, di Amerika dan di Eropa terjadi satu gerakan besar yang menekankan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, yaitu menekan bahwa kita harus siap, menekan bahwa kita harus bahwa Yesus sungguh-sungguh akan kembali, dan terus terang gerakan ini cukup luas dalam tekanannya, dan maksudnya kami itu terdapat di dalam banyak gerakan dan bukan hanya gerakan yang kemudian disebut Millerite. Pada awal-awal tahun 18-an, seorang pendeta bernama William Miller menafsir Daniel pasal 8 ayat 14, dan terus terang saudara, di dalam presentasi ini kami tidak akan mengambil waktu untuk mendalami semua ayat-ayat firman Tuhan. Kami berpendapat bahwa saudara dapat mempelajari itu sendiri. Tapi William Miller mengambil Daniel 8 ayat 14 dan juga menggunakan sistem perhitungan usia bumi berdasarkan Ussher yang berpandangan bahwa bumi dijadikan pada kira-kira tahun 5.000-an sebelum Masehi, berarti dunia mempunyai usia kira-kira 7.000 tahun sekian, dan mereka menyimpulkan berdasarkan perhitungan-perhitungan mereka menyimpulkan bahwa Yesus Kristus akan kembali ke bumi sekitar tahun 1843, dan kemudian diperbaiki sedikit perhitungan-perhitungan mereka sehingga mereka menetapkan tanggal kedatangan Yesus Kristus adalah pada 22 Oktober tahun 1844. Nah, jelas tibalah tanggal tersebut dan Yesus Kristus tidak kembali, dan berdasarkan hal tersebut bahwa Yesus memang tidak kembali, maka banyak orang merasa kecewa besar, ya pasti, dan mereka jelas dalam hal ini mau mencari alasan kenapa, apakah mereka salah hitung atau kenapa Yesus tidak kembali. Nah, Miller sendiri mengaku
bahwa perhitungannya tidak benar. Dia tetap mendorong semua orang Kristen agar tetap berjaga-jaga, agar tetap siap untuk kedatangan Yesus Kristus, tetapi ia mengaku bahwa Yesus tidak datang dan dia mengaku bahwa perhitungannya tidak benar. Dan walaupun nama William Miller sering disebut sebagai asal-usul dari ajaran Advent hari ke-7, maka ia sendiri menolak dan bukan pendiri gereja Advent. Dia menolak doktrin menyembah atau beribadah pada hari ke-7. Ia menolak, dan ini adalah beberapa ajaran yang akan kita membahas sebentar kemudian. Ia menolak bahwa orang kudus yang meninggal berada dalam keadaan tidur tanpa sadar, dan dia juga menolak pemusnahan kekal orang jahat. Semua ini adalah ajaran yang akan kita membahas sebentar. Namun, dari rasa kecewa yang besar ini, ada beberapa pengikut atau beberapa orang yang mengikuti ajaran William Miller yang karena mengatakan kenapa Yesus tidak datang, mereka mau mencari cara untuk membenarkan pemikiran mereka yang keliru atau yang tidak wujud itu. Mereka mau membenarkan nubuatan mereka atau interpretasi mereka yang gagal bahwa Yesus akan kembali pada tahun 1844. Dengan demikian mereka mulai muncul ajaran-ajaran seperti kemah surgawi dan pengadilan pemeriksaan yang semuanya itu akan kita membahas. Tetapi berdasarkan perasaan kecewa itu, maka ada 3 kelompok atau 3 pemikir pada tahun 18-an, pertengahan 18-an itu, yang kemudian bergabung sedikit setelah beberapa puluh tahun bergabung menghasilkan gereja Advent. Yang pertama adalah bernama Hiram Edson yang mengungkapkan doktrin kemah sorgawi dengan pelayanan Yesus yang kedua, yaitu pengadilan pemeriksaan. Sekali lagi, semua ini akan kami bahas sedikit lebih mendalam sebentar. Kemudian seorang bernama Joseph Bates yang mendorong orang agar mengikuti pola ibadah hari ke-7 sebagai ketaatan kepada ke-10 hukum dan juga menekan kembali kepada ajaran dari Kejadian pasal 2, ajaran mengenai penciptaan bumi, langit dan bumi dalam 7 hari. Dan kelompok ketiga yang menekan dan menegas roh nubuatan, yang menekan bahwa Alkitab itu perlu ada interpretasi terkini. Maksudnya bukan bahwa Alkitab sendiri berubah, tetapi interpretasi dan pengertian mengenai Alkitab itu akan berubah secara dan berkembang secara historis, dan secara khusus mereka mengikuti tulisan seorang ibu bernama Ellen G. White. Dari latar belakang tersebut, maka terbentuklah gereja Advent pada tahun, seperti kami katakan di atas, 1863, yang kemudian menjadi di Amerika Serikat Seventh-day Advent Church, atau di Indonesia disebut Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Seorang ibu bernama Ellen G. White merupakan seorang wanita yang sangat mempengaruhi doktrin-doktrin Gereja Advent. Ia adalah orang yang dianggap mempunyai roh nubuat, dan ia menulis banyak sekali buku, 46 buku yang terdiri dari lebih dari 25
juta kata, banyak sekali. Ya. Yang perlu kita mengetahui yaitu walaupun secara resmi gereja Advent menganggap bahwa tulisan Ibu White sebagai bimbingan dari Tuhan atau semacam sesuatu yang harus diikuti, Ibu White sendiri tidak pernah menyatakan dirinya tak bersalah atau dalam bahasa Inggris infallible seperti Alkitab. Ya, kita tahu bahwa Alkitab, kita terima Alkitab karena dianggap sebagai firman Allah yang tak bersalah. Ia sendiri tidak pernah mengaku dirinya tak bersalah dalam tulisannya, tetapi ia mengatakan bahwa Tuhan memberikan nubuatan kepada dia untuk menerangi dan menerapkan Alkitab. Perlu diketahui bahwa banyak sekali praktek khususnya di dalam bidang kesehatan dan makan dan seterusnya yang sekarang dijalankan oleh gereja Advent itu berasal dari tulisan dari Ibu White. Nah, perlu kami tegaskan bahwa sebentar kami akan membahas doktrin-doktrin gereja Advent yang bisa dianggap aneh atau berbeda dengan gereja Injili. Perlu kami menegaskan dari awal bahwa gereja Advent menerima doktrin-doktrin ortodoks pada umumnya seperti ketritunggalan Allah, yaitu bahwa Allah adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Mereka menerima bahwa Yesus itu lahir dari seorang perawan, maksudnya bahwa kelahiran Yesus itu dari Roh Kudus dan bukan karena Maria bersetubuh dengan seorang pria. Mereka menerima kemanusiaan dan keilahian kekal Yesus, walaupun seperti kita akan melihat sebentar, ada beberapa yang pernah mempunyai pandangan yang sedikit keliru mengenai hakikat manusiawi Yesus. Mereka menerima penebusan Yesus disalib yang menggantikan bagi semua manusia. Di sini kami tidak dapat mendalami, tetapi ajaran Injili atau ajaran ortodoks mengatakan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib dan pencurahan darah atau penyerahan nyawa dari Yesus adalah penebusan yang cukup dan menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh semua manusia. Mereka menerima kebangkitan jasmani Yesus Kristus pada hari yang ketiga, dan mereka menerima, khususnya mereka banyak sekali menekan kedatangan kedua Yesus untuk menghakimi semua manusia. Nah, namun demikian, ada beberapa banyak ajaran, dan di sini sebentar kita akan membahas juga, tetapi di sini perlu saya katakan bahwa ajaran-ajaran yang tidak benar, yang sesat, yang tidak ortodoks itu telah berkembang dalam sejarah. Sebahagian telah ditolak secara resmi oleh sebahagian gereja Advent dan sebahagian gereja Advent tetap menerima. Jadi di sini ada sedikit sulit untuk kita mengetahui persis. Tapi izinkan saya membahas satu persatu. Beberapa ajaran khusus dari gereja Advent yang telah menjadi atau telah menghasilkan perbedaan pendapat di antara gereja-gereja yang secara tradisional ortodoks dan gereja-gereja yang menyebut dirinya Advent hari ke-7. Nah, ajaran yang pertama yang cukup aneh dan boleh dikatakan tidak dapat diterima adalah apa yang disebut ajaran kemah sorgawi dan pengadilan pemeriksaan. Nah, perlu
ketahui latar belakang sumber dari ajaran-ajaran tersebut. Setelah terjadinya kekecewaan yang besar pada tahun 1844, yaitu nubuatan atau bukan nubuatan sebenarnya, perhitungan dari William Miller bahwa Yesus Kristus akan kembali pada tahun 1844, bila mana itu tidak terjadi, maka ada orang-orang yang walaupun Miller mengaku salah hitung atau bukan salah dalam pengertiannya, ada orang yang menyimpulkan bahwa walaupun Yesus tidak muncul di atas bumi, maka Yesus keluar dari mana saya kurang jelas, tetapi ia seperti diajar dalam Ibrani, ia masuk di tempat kudus di sorga dan memulai sebuah pelayanan yang baru atau yang berbeda atau sejenis pelayanan yang kedua. Berarti pelayanan Yesus yang pertama atau apa yang Yesus melakukan yang pertama itu terjadi di atas kayu salib, dan setelah 1800 sekian tahun, baru pada hari yang disebut itu pada tahun 1844, ia sekarang memulai pelayanan yang jenis pelayanan yang kedua, yaitu pengadilan pemeriksaan. Pelayanan penebusan Yesus dianggap terlaksana di dalam dua tahap. Tahap pertama, ia mengampuni dosa yang telah terjadi. Ini terjadi di salib. Waktu dia mati di salib, maka dosa manusia diampuni. Tetapi tahap kedua dari pelayanan Yesus adalah itu terjadi dimulai pada tahun 1844, yaitu bila mana ia memasuki kemah suci tempat Maha Kudus di surga, dan ia memulai proses menyelidiki yang disebut pengadilan pemeriksaan. Ia memulai proses menyelidiki kehidupan mereka yang telah menerima pengampunan guna mengetahui apakah mereka layak menerima kehidupan kekal. Dosa mereka yang layak untuk menerima penebusan kekal itu sekarang dihapus. Dan ajaran ini berasal dari interpretasi Perjanjian Lama, karena kita tahu di dalam sistem korban, setiap hari anak Israel atau orang Yahudi membawa korban sembelian di kemah suci atau di bait Allah. Mereka membawa korban mereka untuk pengampunan dosa mereka, tetapi sekali setahun imam besar masuk di dalam tempat Maha Kudus dan ia melakukan upacara yang disebut Hari Penebusan, bahasa Inggris Day of Atonement, sekali setahun, di mana dosa umat itu dihapus. Nah, saudara, tanpa kami membahas secara mendalam ayat-ayat dari firman Tuhan, kami harus menanggapi doktrin ini dan mengatakan bahwa doktrin ini jelas keliru. Seluruh karya Yesus Kristus selesai, genaplah. Ingat perkataan Yesus di atas kayu salib di mana dia mengatakan, selesailah. It is finished, bahasa Inggris. Sudah selesai. Jadi tidak ada perbedaan waktu di mana Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian setelah sekian 1800 tahun baru dia masuk di kemah suci sebagaimana di tempat Maha Kudus sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani. Tidak. Ajaran seperti ini memang harus dikatakan tidak benar. Pertanyaan yang kedua yang sering dimunculkan adalah,
Apakah keselamatan itu oleh kasih karunia saja atau melalui kasih karunia dan pekerjaan atau karya manusia? Uh, Orang dari gereja Advent sangat menekan pentingnya hukum Taurat dan khususnya menekan ke-10 hukum yang terdapat secara utama di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Pada awal sejarah gereja Advent, ada yang mengajar bahwa keselamatan adalah melalui darah Yesus, yaitu kasih karunia, ditambah dengan ketaatan kepada beberapa bahagian dari hukum Taurat, khususnya seperti Sabat, makanan halal, bersih, dan seterusnya. Nah, memang ajaran ini ditolak secara resmi oleh Gereja Advent hari ke-7 pada tahun 1888. Namun, seperti orang Kristen yang lain, Gereja Advent berpandangan bahwa orang Kristen tidak bebas dari bahagian moral hukum Taurat. Orang Kristen harus taat kepada bagian moral, tetapi tidak menjadi dasar untuk keselamatan. Jadi pertanyaan besar di sini adalah, apakah korban Yesus di salib cukup untuk keselamatan atau harus juga ditambah dengan karya manusia yang sudah diselamatkan untuk mencukupi atau menggenapi. Pada umumnya, orang Injili, orang Ortodoks akan mengatakan cukup. Itu justru adalah alasan reformasi Protestan. Reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther menegaskan bahwa kita selamat hanya oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dengan kematian Yesus Kristus, hukum Taurat atau bahagian korban, sistem korban di dalam hukum Taurat digenapi. Memang, sebagaimana kami katakan di butir terakhir, orang Kristen perlu mengikuti ajaran moral, tetapi itu tidak menjadi sumber dari keselamatannya. Kita lanjut. Salah satu doktrin yang cukup menarik, yang cukup aneh, boleh saya katakan, dari gereja Advent adalah mengenai keadaan orang yang meninggal. Atau kita sebut, saya menerjemahkan jiwa tertidur, bahasa Inggris soul sleep. Ajaran ini mengatakan bahwa bila orang percaya meninggal, jiwanya kembali kepada Allah dan ia menjadi tidak sadar. Maksudnya, ia tidak mengetahui situasi keadaan. Nanti pada saat kebangkitan, jiwanya akan bergabung kembali dengan tubuh. Ajaran ini berasal dari beberapa banyak ayat di dalam firman Tuhan yang menggunakan lambang tidur untuk berbicara mengenai orang yang meninggal. Itu terjadi di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Banyak sekali lokasi di mana firman Allah menggunakan istilah tidur untuk menggantikan mati. Gereja Injili tidak menerima pandangan ini, tetapi mengikuti ajaran Paulus dan mengatakan bahwa orang dalam Tuhan yang meninggal tidak akan, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 3, tidak akan telanjang atau tanpa tubuh. Paulus sendiri mengatakan, bila mana saya meninggal, saya akan langsung hadir bersama-sama dengan Tuhan. Nah, perlu dikatakan bahwa
ada orang yang bukan Advent yang juga mengungkapkan atau mengajar ajaran ini. Kami tanpa mendalami tidak menerima. Kami percaya bahwa bila mana orang meninggal dalam Tuhan, maka ia akan langsung berada bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu ajaran yang lain yang juga cukup berbeda dengan gereja-gereja ortodoks, yaitu apa yang saya menerjemahkan pemusnahan orang jahat. Maksudnya begini, doktrin ini mengatakan bahwa orang yang tidak percaya akhirnya akan musnah, maksudnya akan hilang, akan tidak hidup, tidak akan berada secara kekal, yaitu jiwanya tidak akan mengalami hukuman kekal. Ada orang-orang yang sebenarnya juga bukan hanya orang Advent yang mengungkapkan ajaran ini, walaupun ada beberapa banyak pakar yang tidak berasal dari gereja Advent yang terima ajaran ini, tidak ada sumber di dalam Alkitab yang menjadi sumber untuk ajaran ini. Pada umumnya ajaran ini berasal dari orang berpikir atau orang menarik kesimpulan bahwa mana mungkin kekekalan itu masih bisa ada kejahatan. Maksudnya kejahatan itu akan dimusnahkan, dan karena kejahatan dimusnahkan, semua orang jahat akan juga musnah. Maksudnya akan hilang, tidak sama sekali ada. Tetapi sebenarnya ini sulit sekali untuk dibela dari firman Tuhan. Firman Tuhan dan ajaran Yesus sendiri berulang-ulang menegaskan bahwa jiwa yang berdosa akan mengalami hukuman yang kekal. Memang itu bukan sesuatu yang senang kita mendengar atau yang enak di telinga, tetapi ini memang adalah ajaran dari firman Tuhan. Nah, satu ajaran sebenarnya praktek yang lebih membuat orang Advent lebih berbeda dari orang-orang Kristen yang lain, yaitu bahwa mereka beribadah pada hari yang ketujuh, yaitu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Mereka mendasarkan ajaran ini pada cerita penciptaan dunia di dalam Kejadian, di mana Tuhan beristirahat pada hari ketujuh, dan justru juga di dalam Keluaran pasal 20 dalam 10 hukum itu, di mana hukum Allah menegaskan bahwa kita harus menghormati hari Sabat. Nah, mayoritas orang Kristen lain beribadah pada hari pertama, yaitu hari Minggu, sebagai peringatan akan hari kebangkitan Yesus Kristus. Banyak orang yang beribadah pada hari ketujuh mengatakan bahwa sebenarnya selama 300 tahun orang Kristen pertama berbakti pada hari Sabtu, dan hanya pada tahun 300 Masehi, maksudnya pada kerajaan Konstantin, baru itu diubah. Nah, sebenarnya saudara, itu kami menolak bahwa itu sebenarnya itu bukan ajaran, itu bukan sejarah yang adanya, karena di dalam perjanjian baru saja orang-orang Kristen sudah mulai berkumpul pada hari Minggu. Nah, apakah perbedaan hari penyembahan Minggu atau Sabtu itu bisa dikatakan sesuatu ajaran yang bisa digolongkan sebagai bidat? Paulus sendiri mengatakan bahwa jangan kita pusing-pusing mengenai hari ini atau hari itu. Sehingga ada pun orang yang bukan Advent yang berbakti pada hari Sabtu. Ada satu golongan baptis, walaupun bukan jumlah besar, yang disebut baptis hari ketujuh. Saya pribadi berpikir bahwa
ya jelas kita mengikuti pola berbakti orang gereja pertama, tetapi saya bertanya apakah ini bisa digolongkan sebagai bidat. Nah, sedikit sulit untuk saya mengatakan ini bidat. Juga apa yang disebut roh nubuatan. Gereja Masehi Advent hari ke-7 menerima bahwa roh nubuatan masih berlaku sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Banyak gereja Injili, yang bukan Pentakosta atau karismatik, berpandangan bahwa karunia-karunia roh telah berhenti atau tidak lagi berfungsi setelah Alkitab terbentuk secara lengkap. Dan memang ini merupakan salah satu perbedaan pandangan besar di antara gereja Pentakosta karismatis dengan gereja yang bukan. Sebaliknya, gereja-gereja Pentakosta dan karismatis mengajar bahwa karunia roh dan mujizat masih berfungsi sampai kepada saat ini. Nah, berarti saya secara pribadi dan gereja seperti gereja Pentakosta jelas tidak berbeda pendapat dalam gereja Advent, asal dengan pengertian bahwa nubuatan yang terjadi pada masa kini tidak menghasilkan firman Allah yang disamakan dengan isi Alkitab. Maksudnya, nubuatan itu menerangi ajaran Alkitab, tetapi tidak menambah atau mengubah ajaran Alkitab. Salah satu hal yang lain yang cukup membedakan orang Advent dengan orang-orang yang bukan Advent adalah ajaran mereka mengenai makanan dan kesehatan. Ibu Ellen White dalam tulisannya memberikan banyak sekali ajaran mengenai makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan dan ajaran-ajaran lain mengenai kesehatan. Kalau saudara mengenal orang Advent, saudara akan mengenal bahwa sebahagian mereka tidak makan daging sama sekali atau mereka adalah vegetarian, dan sebahagian lain dari mereka boleh makan daging tetapi tidak makan makanan yang dianggap tidak bersih di dalam hukum Taurat atau yang dianggap najis seperti babi atau makanan-makanan lain. Dan juga mereka tidak minum alkohol, mereka tidak boleh minum rokok, dan mereka melakukan banyak hal-hal atas alasan kesehatan. Nah, saudara, banyak orang Kristen Ortodoks akan menyalahkan orang-orang Advent dengan mengutip dari penglihatan Petrus, di mana Petrus melihat di dalam penglihatan melihat semua jenis binatang termasuk yang dilarang untuk dimakan dalam Perjanjian Lama, dan di dalam di dalam penglihatan itu dia dikatakan silakan makan segala sesuatu. Nah, saudara, saya kira ada yang makan makanan yang dilarang dalam hukum Taurat dan ada yang tidak. Saya sendiri tidak merasa bahwa makan makanan yang dilarang di dalam Perjanjian Lama itu adalah dosa, tetapi sebaliknya saya juga bisa menghargai bahwa ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang Kristen Ortodoks yang sebenarnya tidak terlalu sehat, dan kalau orang mau menghindar hal-hal tertentu untuk kesehatan mereka, apa salahnya? Siapa yang boleh katakan itu salah? Asal itu tidak dikatakan menjadi salah satu peraturan yang mengatakan kalau melakukan begini maka itu adalah dosa dan akan kehilangan keselamatan. Saya kira
Dalam pengertian itu, kita boleh berbeda pendapat terhadap apa yang dianggap benar untuk dimakan atau tidak benar. Lalu ada satu ajaran yang lain yang disebut bahagian yang tersisa. Di dalam sejarah Advent, dan bukan hanya orang Advent, ada orang yang bukan Advent lain, yang mengatakan bahwa yang akan selamat ini didasarkan pada wahyu fatal, ajaran dari wahyu yang mengatakan bahwa akan terdapat sisa orang yang akan diselamatkan, yaitu jumlah 144.000. Dan di dalam sejarah Advent, ada yang mengajar bahwa hanya 144.000 orang akan diselamatkan, dan mereka adalah di dalam gereja Advent. Maksudnya hanya orang-orang yang betul-betul selamat, hanya orang-orang Advent, dan hanya 144.000 mereka yang akan benar-benar selamat. Nah, saudara, jelas gereja Advent masa kini tidak lagi menerima ajaran ini karena sebagaimana saya katakan di awal, jumlah mereka sudah melebihi 22 juta orang. Gereja Advent masih mengajar bahwa dari antara semua gereja akan ada sebahagian yang sungguh-sungguh Kristen, mereka yang akan selamat. Tetapi orang Advent pada masa kini pun mengaku bahwa ini bisa berasal dari banyak golongan gereja, banyak denominasi gereja, sehingga doktrin ini bisa dikatakan tidak begitu diterima lagi. Jadi ini adalah beberapa ajaran-ajaran dari sejarah gereja Advent yang berbeda dengan gereja-gereja ortodoks atau gereja-gereja Injili. Sebagaimana kami katakan, sebahagian ajaran ini betul-betul keliru, tetapi sebahagian bisa dikatakan adalah perbedaan pendapat. Saya mau kita melihat sedikit lagi mengenai beberapa perkembangan yang terjadi pada abad ke-20. Dan saya tidak akan mendalami ini, tetapi pada tahun 50-an, umumnya gereja-gereja Injili menganggap gereja Advent sebagai sebuah kultus dan tidak bersedia bersekutu dengan mereka sebagai saudara. Tetapi pada tahun 1950-an, beberapa pakar Injili menghubungi pemimpin gereja Advent guna bertanya mengenai doktrin-doktrin yang dipandang salah. Dan saya tidak akan mendalami semua ini. Ada beberapa artikel di dalam bahasa Inggris yang cukup menarik untuk kita bisa melihat perkembangan ini. Tetapi kelihatan pemimpin gereja Advent pada waktu itu cukup terbuka untuk menerima pertanyaan-pertanyaan, dan mereka berdasarkan dialog mengeluarkan apa yang di dalam bahasa Inggris disebut questions on doctrine atau disingkatkan QOD, atau pertanyaan mengenai doktrin-doktrin yang menjelaskan kepercayaan gereja Advent. Setelah dialog tersebut, terlihat bahwa gereja Masehi Advent hari ke-7 pada umumnya tidak berbeda jauh dengan banyak ajaran mereka. Pada saat sekarang, kita bisa katakan bahwa sebenarnya gereja Advent terdiri dari dua aliran atau dua cara berpercaya, dan saya kira perbedaan ini yang akan menentukan sejauh mana kita akan menerima orang Advent sebagai saudara atau menolak. Dan bisa dikatakan bahwa setelah tahun-tahun 60-an dan 70-an,
Gereja Advent, di dalam gereja Advent ada dua golongan kepercayaan, yaitu Advent tradisional, dan mereka tidak menerima sepenuhnya reformasi kepercayaan yang diwakili atau yang tercermin di dalam dokumen QOD tersebut. Mereka tidak menerima sepenuhnya kepercayaan Injili dan masih berpegang kepada ajaran yang lebih historis, yang agaknya tidak bisa diterima. Sebaliknya, gereja Advent Injili lebih menerima ajaran yang Injili dan dapat dikatakan tidak berbeda jauh dengan gereja Injili yang lainnya. Kami bisa simpulkan dalam dua slide ini. Gereja Advent Injili menerima pembenaran oleh iman, yaitu keselamatan terjadi hanya melalui iman. Pengudusan itu adalah buah keselamatan, bukan sumber keselamatan. Maksudnya pengudusan setelah kita dibenarkan, maka kita dipanggil untuk dikuduskan, itu tidak menjamin keselamatan, hanya adalah buah keselamatan. Hakikat manusia Yesus, mereka berpendapat, Advent Injili berpandangan bahwa ia memiliki tabiat manusia waktu ada di atas bumi, namun tanpa dosa. Peristiwa tahun 1844, mereka mengatakan bahwa Kristus tidak masuk ke tempat, di sini di layar salah tulis, bahwa Kristus, di layar benar, saya salah baca. Kristus masuk di tempat Maha Kudus di surga pada kenaikannya, bukan pada tahun 1844. Kepastian keselamatan itu bersandar pada karya Yesus, bukan kepada perbuatan manusia. Dan otoritas dari Ibu Ellen White, mereka menerima bahwa Ibu Ellen White adalah seorang manusia yang diberkati Allah, dipakai Allah, tetapi tulisannya tidak boleh menjadi dasar iman. Boleh menjadi ajaran, boleh menjadi pencerahan, boleh menjadi penjelasan, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai doktrin. Sebaliknya, gereja Advent tradisional atau Advent historis, kami agak sulit untuk menerima ajaran mereka. Karena mereka masih mengatakan bahwa kebenaran oleh iman terjadi, keselamatan hanya oleh iman, termasuk pembenaran dan pengudusan. Mereka menegaskan bahwa pembenaran yang terjadi di atas kayu salib itu hanya berlaku untuk dosa-dosa saya yang lalu, maksudnya sebelum saya selamat. Keselamatan saya setelah saya selamat tergantung kepada pengudusan saya. Sehingga mereka katakan bahwa saya masuk surga hanya bila mana saya dibenarkan oleh darah Yesus dan saya hidup kudus di dalam kehidupan saya. Kami menolak ajaran ini. Hal kedua yang cukup berbeda dengan ajaran ortodoks adalah hakikat manusia Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus memiliki tabiat manusia seperti kita dan ia dapat berbuat dosa. Dalam kata lain, mereka mengatakan bahwa hakikat manusia atau ciri manusia Yesus adalah seperti Adam setelah kejatuhan, bukan seperti Adam sebelum kejatuhan. Dan jelas kami tidak dapat menerima. Peristiwa tahun 1844, mereka menerima bahwa pada tahun 1844, Yesus masuk ke tempat Maha Kudus dan memulai proses
yang tadinya kita sebut sebagai proses proses pengadilan pemeriksaan. Jadi mereka berpendapat bahwa karya Yesus dibagi dua, satu yang terjadi di salib dan dua yang terjadi pada tahun 1844, di mana dia memeriksa apakah orang-orang kudus betul-betul layak atau tidak layak masuk ke surga. Yang keempat yang agak berbeda dengan doktrin ortodoks adalah kepastian akan keselamatan. Mereka berpendapat bahwa kita tidak bisa pasti mengenai keselamatan kita sebelum penghakiman terakhir. Maksudnya, kita punya keselamatan tergantung kepada proses pengudusan, apakah kita hidup kudus atau tidak. Dan otoritas tulisan Ibu Ellen White, mereka berpandangan bahwa Ibu Ellen White diilhamkan oleh Roh Kudus dan tulisannya dapat dianggap sebagai sumber doktrin. Nah, saudara bisa melihat dan saudara boleh menyimpulkan bahwa kalau orang yang berpandangan Advent Injili dan apa yang kita telah daftarkan di situ, saudara bisa melihat bahwa ini sulit untuk dianggap ortodoks, tetapi harus dianggap tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebaliknya, saudara melihat kalau gereja yang bisa dikatakan Advent Injili, umumnya mereka berbeda dalam praktek-praktek, bukan di dalam doktrin-doktrin yang dasar. Saya mau sekarang bertanya, apakah gereja Advent itu ortodoks, heterodoks, atau kultus? Saudara ketahui saja bahwa di antara orang-orang Injili pun ada yang berbeda interpretasi. Seperti perbedaan besar antara mereka yang disebut Calvinis dan mereka yang Arminianis. Kami sebagai Assemblies of God, Gereja Sidang Jemaat Allah, pada umumnya berpegang kepada ajaran Arminianisme, yaitu yang mengatakan bahwa keselamatan seseorang dapat terhilang bila mana ia betul-betul menolak Kristus. Cukup berbeda jauh dengan ajaran Calvinis, namun kita tetap berfellowship dan kita tetap akan menganggap bahwa kita bersaudara dalam Tuhan. Salah satu perbedaan yang cukup besar yang lain adalah di antara orang Pentakosta dan orang yang bukan Pentakosta. Orang Pentakosta menerima bahwa karya Roh Kudus, di dalam karunia Roh Kudus, di dalam berbahasa roh dan lain sebagainya masih berlaku sampai hari ini, sedangkan banyak yang non-Pentakosta berpandangan bahwa ajaran itu sudah karunia-karunia roh berhenti pada saat Alkitab menjadi genap. Kami menolak itu juga. Kami menolak, tapi kami tetap berfellowship. Dan juga arti sakramen. Ada di sini kami tidak mendalami, tetapi seperti gereja Lutheran, gereja Lutheran berpercaya sedikit berbeda dengan ajaran mengenai sakramen dan seterusnya. Jadi kita akan mengatakan bahwa di dalam ajaran-ajaran ini, seperti ajaran mengenai kemah suci, jelas kami percaya bahwa karya Yesus selesai di kayu salib dan waktu dia naik ke surga. Itu sudah selesai. Hukum Taurat masih dihargai. Hukum moralnya masih harus diikuti. Orang Kristen tidak berdosa, tidak berzina, tidak
tidak berdusta dan tidak membunuh dan seterusnya. Tetapi sumber keselamatan bukan di hukum Taurat, tetapi di dalam karya Kristus. Keadaan jiwa yang meninggal, yaitu jiwa tertidur, kami tidak terima dan kami masih percaya akan bahwa orang yang tidak menerima Tuhan akan mengalami hukuman kekal. Penyembahan pada hari Sabat atau hari Sabtu, ya jelas kami masih mengikuti pola perjanjian baru, tetapi kami merasa sulit untuk mengatakan bahwa menyembah Tuhan pada hari Sabtu adalah dosa. Sekarang kita melihat banyak orang Kristen, banyak gereja-gereja Injili sudah mulai buka kebaktian pada hari Sabtu karena hari Minggu tidak cukup kebaktiannya. Mengenai makanan dan kesehatan, saya kira ini adalah pilihan. Asal jangan dikatakan menyembah Tuhan pada hari Sabtu adalah syarat mutlak masuk surga. Makan tidak makan daging adalah syarat mutlak tidak masuk surga. Tidak. Kalau itu dianggap pilihan, saya kira silakan. Roh nubuatan saya sudah kira jelas di situ. Dan bagian yang tersisa, kami semua percaya. Dalam gereja-gereja kita pun, kita percaya bahwa ada orang di situ yang mungkin walaupun mengikuti ibadah, walaupun angkat tangan dan mengatakan puji Tuhan, mungkin dalam Tuhan belum selamat. Jadi pasti ada bagian sisa. Tapi apakah hanya 144.000? Saya kira tidak bisa dikatakan begitu. Jadi apakah kesimpulan kita? Saya kira kita akan simpulkan bahwa kita bisa bersekutu dan menganggap mereka adalah saudara bagi kita yang berpegang pada ajaran yang Injili. Bagi mereka yang masih berpegang kepada ajaran-ajaran yang kita sudah anggap, kita sudah jelaskan tadi, tidak Alkitabiah, saya kira kita masih mengasihi mereka, kita masih mau kita masih mau bersekutu dengan mereka, tetapi kita tidak akan menganggap bahwa mereka adalah aliran yang Kristen atau Ortodoks. Jadi saya harap ini adalah sesuatu yang bisa menolong bagi saudara. Saya sayang bahwa ini bukan sesuatu ajaran yang live di mana kita bisa bertanya jawab, tetapi bagi saudara yang mengenal saya, silakan menghubungi saya melalui email atau melalui WhatsApp dan saya akan berusaha untuk memberikan jawaban sebatas kemampuan saya. Saya harap ajaran ini bisa memberkati dan saya kalau salah mengajar dalam ajaran ini, saya harap saudara akan menghubungi saya dan menjelaskan kesalahan saya supaya saya bisa memperbaikinya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara.